Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih buat Ibu Siti selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Salam hormat pada pengajar Bunda Indah. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil RTL saya selama kurang lebih 3 bulan ke depan terkait RPK, kemudian kajian manajerial di 2 sekolah magang, dan juga peningkatan kompetensi yang saya lakukan di sekolah magang 2. Mengawali untuk slide pertama terkait judul RPK. Untuk kegiatan RPK, saya mengambil kegiatan dengan judul Workshop Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pembuatan Media Pembelajaran melalui Sagu Safi, Satu Guru Satu Video Pembelajaran tahun 2021. Ini diangkat berdasarkan hasil AKPK, yaitu standar proses, dan juga kondisi real. Di masa pandemi ternyata masih banyak guru di SD3 yang belum menggunakan video hasil sendiri. Teman-teman guru masih download dari YouTube yang notabene secara substansi kadang tidak linear dengan apa yang sudah diajarkan selama progres belajar selama pandemi dan anak. Di samping itu juga dengan video pembelajaran nanti membantu ketika melakukan pembelajaran daring melalui platform Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Karena kebetulan SD3 mayoritas gurunya sudah menggunakan platform sebagai media pembelajaran daring, Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari rencana proyek kepemimpinan yang saya ambil adalah yang pertama, untuk diri saya sebagai calon kepala sekolah yang jelas dapat meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan calon kepala sekolah. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun media pembelajaran berupa video pembelajaran, ini yang diadopsi dari PPT yang biasanya digunakan untuk media secara visual ternyata bisa diubah menjadi audiovisual, Bapak Ibu. Yang ketiga, outputnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mewujudkan student well-being bagi siswa. Itu tujuan RPK dari workshop Sagu Safi. Kemudian saya juga melaksanakan kajian manajerial dan juga peningkatan kompetensi. Ini 2 sekolah yang merupakan subjek saya dalam melakukan RTL. Yang pertama adalah SD saya sendiri, yaitu SD Negeri 3 Boyolali. SD Negeri 3 Boyolali berlokasi di Jalan Pandanaran Boyolali. Sekolah ini memiliki akreditasi A, Bapak Ibu, dan memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik baik siswa, guru maupun kepala sekolah. Jadi untuk prestasi, alhamdulillah selama 10 tahun saya di sana, saya mengikuti alurnya, ternyata memang potensinya sangat mendukung sekali dari siswa, kemudian PSN-nya, dan juga dukungan kepala sekolah sendiri itu sangat luar biasa terhadap perkembangan sekolah. Kemudian visi sekolahnya terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, unggul, cerdas, dan terampil, memiliki wawasan adiwiyata yang kuat, serta mewujudkan sekolah sebagai tempat pendidikan bagi anak. Jadi sekolah itu ruang untuk belajar bagi anak, tidak hanya sekedar datang kemudian bermain sama teman, duduk, pergi, tapi benar-benar jadi lingkungan pendidikan bagi anak. Aura akademisnya sangat terasa di SD3 Boyolali. Kemudian sekolah magang yang kedua, ini sekolah yang tidak jauh dari SD3, secara kualitas memang semuanya terakreditasi A, Bapak Ibu. Berlokasi di Jalan Merbabu nomor 84, Kelurahan Kurisen, Kecamatan Boyolali. Sekolah ini mencetak kader-kader bangsa yang sangat berkualitas. Saat ini SD Negeri 9 dipimpin oleh beliau Dr. Anda Lagni. Beliau dulu pernah jadi kepala sekolah saya ketika saya baru mutasi di SD3 Boyolali, dan saya sangat paham dengan keprofesionalan beliau selaku kepala sekolah, teknik pemimpin beliau dengan tegas tapi juga penuh dengan cinta kasih kepada anak buahnya. Visi sekolah dari SD 9 yaitu terwujudnya warga sekolah yang peduli lingkungan, unggul dalam prestasi, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian langkah-langkah pada kegiatan RPK 11 Bapak Ibu, seperti yang sudah kemarin ada persiapan. Ini saya tampilkan satu slide foto ya. Maaf, di persiapan ini hanya mewakili saja. Jadi pada intinya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan. Saya awali dari koordinasi dan langsung bersama dengan Ibu Kepala Sekolah diberi arahan. Setelah itu melakukan rapat kecil Dewan Guru. Saya menentukan narasumber, menghubungi narasumber,
dan persiapan yang lain dari tempat juga, kemudian materi dan hal lain terkait pelaksanaan. Barulah dilaksanakan kegiatan RPK ini Bapak Ibu. Ini contoh faktual dari kegiatan workshop sabu-sapi yang dihadiri oleh beliau Bapak Pengawas. Kebetulan saya mengundang narasumber, beliau adalah Bapak Tony Harseno, sahabat, adik, dan beliau sangat kompeten sekali dalam bidang IT, terbukti pernah jadi juara nasional terkait IT. Untuk acaranya sama, diawali dari perangkat panitia, kemudian baca doa, dan pelaksanaan workshop. Jadi pada workshop ini dimulai dari pemaparan materi dari Bapak Tony. Pak Tony memaparkan materi terkait penggunaan PPT yang bisa diubah menjadi video pembelajaran. Bapak Ibu guru semuanya menyimak dengan seksama. Setelah itu Bapak Ibu dituntun untuk mencoba membuat produk sebisanya dulu seperti itu. Karena nanti akan dilaksanakan siklus 2 andaikan memang ada kekurangan. Dan faktanya setelah pelaksanaan dilakukan monitoring dan evaluasi, memang benar Bapak Ibu ada 3 guru yang belum maksimal. Jadi dalam menginput suara ke dalam PPT menjadi video itu ada yang belum match. Jadi yang tampil di videonya apa secara gambar visual, tapi audionya nggak pas karena kita harus memadukan antara visual dan audio. Jadi nanti menjadi sebuah video. Dari hasil monitoring, kemudian tahap selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut. Ini sebagai wujud follow up dari kegiatan Monef yang saya lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, ini dia alur pelaksanaan Monef secara rinci, yaitu saya mengevaluasi terkait pelaksanaan kegiatan. Hampir semuanya sintaks sudah terlalui dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan seperti manajemen waktu, ternyata ini jadi catatan juga. Kemudian peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK sudah mulai ada peningkatan. Evaluasi kegiatan, dampak keberhasilan program terhadap peningkatan kualitas hasil pembelajaran bagi siswa. Karena tadi ada 3 guru yang ternyata kurang maksimal, akhirnya otomatis anak juga miss ketika ini diterapkan kepada anak video ini. Dan yang kelima, pencapaian student well-being sudah, tapi belum maksimal karena memang belum semuanya menguasai materi dengan bagus, Bapak Ibu. Hasil kegiatan ini sebenarnya ada juga untuk anak, tapi saya fokusnya ke guru di sini. Ada 3 yang baru baik, Pak Bagio, kemudian Bu Utami, dan juga Bu Dani. Dari hasil ini perlu rasanya dilakukan siklus 1 agar nanti kompetensi guru dalam membuatkan media pembelajaran meningkat. Endingnya output anak juga bisa berhasil dengan maksimal. Kegiatan refleksi siklus 1. Wow, ini mencermati, ini jalan sendiri. Bentar. Mencermati hasil Monef secara kualitatif dan kuantitatif terhadap indikator program kegiatan RPK. Indikatornya saat guru semuanya sudah mampu membuat video pembelajaran melalui media PPT, memetakan komponen atas indikator yang lemah dan kuat berdasar hasil monitoring dan evaluasi, kemudian membuat rencana tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah harus melaksanakan siklus 2 dalam RPK. Langkah-langkahnya hampir sama, dari persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan juga refleksi dan tindak lanjut. Yang membuat berbeda adalah di pelaksanaan. Karena ada 1 guru yang sudah expert dalam bidang video pembelajaran melalui PPT. Jadi di pelaksanaan ini saya menggunakan Pak Giman, dia guru kelas 5 sebagai narasumber. Pak Giman di sesi kedua, di siklus kedua itu berperan sebagai narasumber menggantikan Pak Tony. Beliau secara personal mendekati Bapak Ibu yang masih kurang dalam penyusunan dan dilanjutkan presentasi teman-teman yang sudah mampu membuat. Jadi di siklus 2 kegiatannya adalah memperbaiki yang masih kurang tadi dan juga presentasi hasil teman-teman yang sudah ready. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ada monitoring dan evaluasi juga dalam proses dan juga pasca melalui instrumen pengamatan. Setelah itu refleksi dan tindak lanjut dari hasil Monef yang saya lakukan. Kegiatan siklus 2 di luar ekspektasi, ternyata yang tadi kurang bisa maksimal dan semua indikator yang ada di rubrik penilaian ternyata bisa ternilai dengan baik. Baik, selain kegiatan RPK yang saya lakukan di SD 3 Beliau tadi, saya juga melakukan kegiatan kajian manajerial di 2 sekolah Bapak Ibu, yaitu di SD saya sendiri, yaitu SD 3 Boyolali dan juga SD 9 Boyolali. Saya mengulas 8 standar di SD 2 ini. Saya menemukan strength dan weakness yang hampir sama,
Dan itu menurut saya di sini poin terpenting bagi seorang calon kepala sekolah. Bagaimana mengelola 8 standar sehingga nantinya akan membuat sekolah itu menjadi grow up maksimal. Seperti itu, jadi tumbuh dengan pesat dengan pemaksimalan semua komponen yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, peningkatan kompetensi berdasar AKPK. Saya masih lemah di bidang manajerial sehingga saya mengulas terkait RKJM, RKP, RKAS, IS Negeri 9 Boyolali. Tapi dengan baik hati, Bunda Kami juga memberikan saya ilmu terkait teknik supervisi. Bagaimana menyupervisi guru dengan teknik yang humanis, guru merasa tidak terbebani, dan juga ternyata Bunda Kami juga sudah menerapkan coaching klinik di SD 9 Bapak Ibu. Jadi memang gurunya ketika ada hambatan, Bunda Kami nggak pernah menyalahkan, tidak, tapi justru dari hati ke hati menggali apa sih hambatannya. Kebetulan Bapak Ibu itu disuruh, kira-kira Bapak Ibu punya solusi apa untuk hambatan Bapak Ibu. Itu yang beliau lakukan, dan saya diajak waktu itu, ada Bu Vera baru ngajar, beliau supervisi, saya ikut, ternyata seperti itu. Pengalaman saya terbuka. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik memang kita harus profesional dalam arti menguasai 5 kompetensi kita sebagai seorang kepala sekolah, dan juga harus humanis, itu yang penting, dan juga harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya sekolah yang baik. Mungkin itu presentasi dari saya Bapak Ibu. Jika ada yang kurang berkenan atau ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.